Al-Iman bil Qadar halaman 64. Ini rampung berarti diteruske akad pagi berarti ya. Jam 6 pagi mau enggak ke sini? Hah? Ken rampung jam 6 pagi masuk ngono. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pertemuan kita di kesempatan hari ini. Rukun iman yang ke-6, al-iman bil qadar. Pada pembahasan yang pertama yaitu 4 kandungan al-iman bil qadar. Untuk pembahasan yang pertama 4 kandungan al-iman bil qadar, kita sekarang bagian yang keempat ya. Ar-Rabi halaman 64 ya, yuk dibaca yuk. Bismillah. Wal imanu bil qadari alama wasofna la yunafi al-imanu bil qadari alama wasofna la yunafi ayyakuna lil abdi masyiatun fil af'alihi al-ikhtiyariyati wa qadratun wa qudratun alaiha li anna syar'a wal waqi'a dallani ala isbati dzalika lahu. Amma syar'u iman kepada qadar alama wasof atas sisi yang kita telah terang, kita sifatkan la yunafi tidak meniadakan dalam ayyakuna keberadaan hamba
mempunyai ibadah, mempunyai masyiah, punya kehendak, al-ih dalam hal perbuatan-perbuatannya al-ah yang ikhtiariyah, ikhtiar, wal qudratuun dan mempunyai alaiha dan mempunyai kemampuan kepadanya atasnya, li'anna syar'a li'anna karena syariatnya, wal waqi'a waqi' dan fakta dallani, maka sungguh menunjukkan atas isbati dzalika lahu, isbat penetapannya itu. Amma syar'u faqad qala Allahu ta'ala fil masyiati faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, suratu An-Naba ayat 39. Wa qala fa'tu kharsakum anna syi'tum, suratul Baqarah ayat 223. Wa qala fil qudrati fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, suratun At-Taghabun ayat 16. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, suratul Baqarah ayat 286. Adapun dalil syar'i, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehendaknya, maka barang siapa berkehendak dia menempuh kecuali apa yang Robnya sampai maka kepada maka barang siapa berkehendak dia menempuh sampai kembali kepada Tuhannya. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, datangilah ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kehendaknya, maka bertakwalah kalian, kemampuan kehendak, kemampuan Allah, kemampuan hamba Allah, kemampuan hamba, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan dengarlah dan taatilah,
surat At-Taghabun ayat 16. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah membebani diri seorang hamba sesuai dengan kecuali pada kemampuannya. Benar. Pada kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Ini pada kemampuan. Iya. Di kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Baginya apa-apa pahala dan atasnya siksa. Baginya apa yang dia usahakan dan tanggung jawabnya itu apa yang dia diusahakan. Baginya. Kalau haji itu lada, kalau tanggung jawab itu apa? Alaiha. Ilaha itu untuk kita, untuknya. Kalau alaiha atas dia, ini kewajiban dia, tanggung jawab dia. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu membahas 4 kandungan al-iman bil qadar. Ya kan? Kita harus menetapkannya. Berbeda dengan orang-orang qadariyah. Ya, orang qadariyah enggak mau menetapkan. Enggak menetapkan 4 kandungan al-iman bil qadar. Mereka enggak meyakini Dia Ta'ala mengetahui sebagaimana yang disebutkan nomor 1, mengetahui apa saja jumlatan wa tafsilan, azalan wa abadan, kecuali sesudah terjadi. Itu siapa? Qadariyah. Jadi Qadariyah mengatakan Allah tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum tahu, kalau belum terjadi, enggak tahu. Kalau kita apa? Allah mengetahui azalan. Apa azalan kemarin? Tanpa didahului tidak tahu, dan selamanya selalu tahu. Nah, itu kita menetapkannya. Maka berbeda dengan siapa? Qadariyah. Nah, gitu. Namun demikian, di dalam kita menetapkan 4 kandungan iman bil qadar, kita tidak boleh juga kebablasan. Enggak boleh hulu, enggak boleh keterlaluan. Maka bersama iman kita bahwa Allah mengetahui, bahkan menulis, tidak akan terjadi kecuali apa yang Dia kehendaki, dan semua yang terjadi adalah Dia ciptakan, ya toh? Kan gitu. Nah, bersama itu kita enggak boleh kemudian seperti siapa? Seperti lawannya Qadariyah siapa? Jabariyah. Jangan kemudian di Jabariyah, jadi Allah udah tahu, udah ditulis, dia kehendaki, dia yang menciptakan. Kita hanya kayak wayang, enggak boleh kayak gitu. Kita enggak punya kemampuan, enggak punya kehendak. Nah, itu nanti Jabariyah. Ya kan? Maka di sini bersama kita mengimani 4 kewajiban di atas, diterang di sini nanti al-iman bil qadar alama wasofna, mengimani takdir seperti 4 kandungan yang telah kita sifatkan, terangkan, yaitu membedakan kita dengan paham Qadariyah. Kita kemudian tidak boleh mengatakan la yunafi ayyakuna, enggak bertentangan hamba itu mempunyai masyiah, hamba mempunyai kehendak,
dan wa qudratun, hamba mempunyai kemampuan dalam hal af'alihi al-ikhtiyariyah, dalam perbuatan-perbuatan yang dia sengaja. Misalnya, kamu saat ini rene iki sengaja apa kepeksa? Dipaksa oleh takdir apa kamu sengaja ke sini? Enggak dipaksa oleh takdir. Enggak. Sengaja kan namanya af'al ikhtiyariyah. Namun demikian perbuatanmu ke sini ini satu sudah Allah ketahui sebelum kamu diciptakan. Bahwa hari ini yang datang 1, 2, 3 ini kan gitu. Ya toh? Udah tahu namanya 1, 2, 3 sini ini. Kan itu namanya itu. Udah, bahkan sudah Allah catat. Kemudian kesininya kamu sekarang ini dikehendaki oleh Allah. Diizinkan dan dikehendaki oleh Allah. Jika dia Ta'ala tidak menghendaki kamu, ya kowe tekan kene. Itu nomor 3. Yang keempat juga kepergianmu ke sini itu diciptakan oleh Allah. Namun demikian, bersama iman itu menyelisih paham qadariyah, kamu ke sini juga tidak berarti kamu enggak punya kemampuan dan kehendak. Enggak menafikan kamu pun ke sini bersama kita beriman bahwa ini sudah Allah ketahui sebelum saya diciptakan. Bahkan sudah Allah tulis. Ini karena dikehendaki oleh Allah. Dan juga pun perbuatanku ke sini diciptakan oleh Allah. Bersama itu tidak bertentangan hamba mempunyai masyiah wa qudrah. Berbeda dengan pendapat Jabariyah. Kan gitu Jabariyah kan? Udah ditulis, diketahui oleh Allah, ditulis, dikehendaki kan gitu. Orang tinggal melakukan enggak punya apa-apa kan gitu. Itu Jabariyah. Nah gitu. Kita enggak demikian. Bersama iman kita, Allah ketahui, Allah tulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan, kita mengatakan hamba punya masyiah dan qudrah. Gitu. Hamba punya masyiah dan qudrah. Nah, dengan masyiahnya dan qudrahnya nanti itu hamba nanti punya hasil usaha. Ya, punya hasil usaha. Dalam apa yang kita usahakan benar, ya kan gitu. Sebaliknya niatnya ora ikhlas, ya akan memikul tanggung jawab. Kenapa ora ikhlas? Ya kan itu kan. Nanti begitu namanya itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Karena kesini itu sengaja. Kamu sengaja, kamu berkehendak dan kamu punya kemampuan. Nah, itu kita harus bisa. Itu enggak bertentangan. Enggak bertentangan dengan sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis kamu ke sini dikehendaki oleh Allah dan perbuatanmu ke sini diciptakan oleh Allah. Seperti perkataan Nabi Ibrahim kemarin, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan? Apa surat As-Saffat 96, ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Nah, gitu. Itu adalah siapa itu? Itu perkataan Nabi Ibrahim kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim ini juga akidah Nabi Ibrahim seperti ini. Ya kan? Ini adalah apa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya, bahwa Allah telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian sedang lakukan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Namun demikian bukan berarti hamba enggak punya masyiah dan qudrah. Itu paham Jabariyah. Kita mengatakan hamba punya masyiah dan qudrah. Kita enggak boleh bingung. Saya bingung, minta berdoa pada Allah.
Enggak bingung. Ya gitu. Ya. Jadi kita kesini ini punya masyiah dan punya kudroh. Sekalipun masyiah kita terjadi jika dikehendaki oleh Allah juga, itu nomor 3. Kan gitu. Juga diciptakan oleh Allah, demikian. Jadi kita mengatakan kita punya masyiah dan punya kudroh. Nah gitu. Dan kita punya pilihan, mau masuk atau mau tidak masuk, mau nekat berangkat, siap kehujanan atau pilih di rumah bermalasan, gitu. Nah, kita punya pilihan kan gitu. Kita punya pilihan di situ, namanya ikhtiariyah ya gitu. Namanya apa? Ikhtiariyah. Kita punya kesengajaan, punya pilihan. Oh saya pilih datang, siap walaupun mungkin ada kemungkinan hujan kan gitu ya, kan itu namanya ikhtiar kan, itu punya kesiapan kan gitu. Itu kita punya masyiah dan kudroh. Nah itu. Adapun dalilnya bahwa kita bersama mengimani 4 kandungan itu tetap punya masyiah dan kudroh. Dalilnya apa? Syar'i dan waqi'. Syar'i dan waqi'. Secara syar'i dalam Quran di sini beliau menukilkan berapa ayat untuk penetapan hamba punya masyiah, 2 ayat, An-Naba dan Al-Baqarah. Untuk penetapan hamba punya kudroh, beliau mendatangkan berapa ayat? 2 juga, At-Taghabun dan Al-Baqarah. Nah itu beliau menukilkan wakil aja dari Al-Quran bahwa hamba itu bersama beriman kepada al-iman bil qadar yang 4 kandungan itu, hamba tetap punya masyiah, hamba tetap punya kudrah fi af'alihi al-ikhtiyariyah, dalam perbuatan yang dia pilih, yang dia sengaja. Berbeda dengan perbuatan yang enggak dia sengaja. Kalau ya enggak dia sengaja apa misalnya? Misalnya apa? Kalau badannya panas menggigil. Ya toh. Kadang nek kon khutbah rada ndredeg, agak grogi ya gitu. Nah. Itu sebetulnya apa? Kita enggak sengaja. Tapi itu memang ya itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala, diciptakan, ditulis, diketahui, ya kan gitu. Nah, itu enggak kita sengaja, kita enggak sengaja, kita enggak punya masyiah dan kudroh kan gitu ya. Emang tapi kan menggigil dewe, gigil dewe, nah gitu. Jadi kamu kurang pede nek pas khutbah, ini nek pas demam memang ya emang nggak terasa gitu kan, emang itu refleks kan gitu, itu emang refleksnya emang menggigil, refleksnya emang menggigil. Nah itu kalau itu sih di luar kehendak dan dan kemampuan, itu di luar masyiah dan kudroh. Maka yang di dalam masyiah dan kudroh kalau af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang manusia sengaja, yang manusia pilih. Jadi kita harus yakin bahwa manusia punya apa? Masyiah dan kudroh yang membedakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah siapa? Dengan Jabariyah. Kalau al-iman bil qadar dengan 4 kandungan membedakan dengan Qadariyah. Ya kan, dengan Qadariyah. Bersama 4 itu tetap meyakini hamba punya masyiah dan kudroh dalam yang dia sengaja, untuk berbeda dengan akidah siapa? Jabariyah. Iya, nah, itu. Ini penting ini, karena ini kan akidah, ini pondasi. Nanti di bawah
nanti di atas pondasi ini akan dibangun bangunan. Kalau kita nanti seperti Jabariyah ini bahaya. Engko berbuat zina ngakune takdir. Aku nglakoni kok wis takdir ya Allah kok ngono ya. Nah, kan bahaya. Ya kan gitu. Ya kan gitu, nanti bahaya gitu. Enggak apa-apa zina, kalau memang takdir gitu mau apa lagi katanya itu kan gitu. Ya. Ya kan kalau belum terjadi kan kita punya apa tadi? Punya ikhtiyariyah, punya pilihan. Tergantung kita punya masyiah dan kudroh. Kayak ngaji kan kita punya pilihan. Mau bermalasan atau mau tetap semangat berangkat. Ya kan gitu. Punya pilihan kan begitu. Nah, kita nggak boleh mengatakan aku takdiri orang ngaji, aku saya takdiri males kok gitu. Kan nggak boleh gitu ya kan demikian. Nggak boleh bilang begitu kan demikian. Ya. Nggak boleh bilang demikian kan gitu. Wis takdiri, aku takdiri bodoh, gitu. Ya nggak sedemikian. Aku kita belum tahu, siap belajar, itu kan, siap belajar. Nah, demikian. Piye wis sugih rung? Men sugih apa rung? Wis kerja bedino sugih apa rung sampean? Mlebu di gurune akad tok kerja seminggu men sugih apa rung? Aku Ustaz mulai sok Senin aku ora kerja. Lah ngapa? Wis takdiri ra duwe kok, takdiri marat aku wis gah kerja. Dira ngono kerja tekan sakmene aku ora sugih, aku wis gah kerja wae ngono. Bener apa salah? Bener apa salah? Lah kan salah sama. Aku takdiri bodoh, aku wis mlebu sing nganti lulus jurung iso, aku wis gah sinau meneh takdiri bodoh. Oleh apa ora ngono? Oleh apa ora? Ya kan enggak boleh ya kan. Kan itu. Enggak, kita punya kehendak, ya kan itu kan? Nah, kita enggak boleh putus asa, kita enggak boleh bermalasan, kan gitu. Kerja ya tekan mati barang sinau tekan mati lah bedane apa? Ya, kan gitu. Ya kan demikian. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Aku anu lho, ganti lho gur ngelingke esuk aja terus ra ngaji maksudnya wis rampung ngono. Lanjut lagi di sini boleh, di tempat lain juga boleh kan itu toh. Ane itu. Di sini bisa ikut ngulangi lagi LC, boleh ganti akad pagi silahkan itu toh. Nah itu silahkan gitu. Kalau yang lanjutannya kan belum ada katanya. Nunggu tahun depan. Kalau nanti masih sambung, makanya jangan keluar grup dulu. Mulai lagi. Nah, bisa gabung sama yang tahun depan lulus itu baru gabung lagi jadi satu kan gitu ya toh. Nanti baru gitu ada lanjutannya. Ya dalam angan-angan masih kan masih panjang kan itu. Jadi dalam angan-angan mau begitu. Yang terang kalau yang program atau ikut program ini juga apa-apa yang sore hari. Yang sore hari itu kan ada hari yang program melanjutkan kan ada Senin, Kamis, Sabtu. Itu juga ada jam 4 sampai maghrib. Juga ada tuh Senin, Kamis, Sabtu. Jam 4 sampai maghrib. Itu juga bisa nanti ya kan sambil untuk antum murjaah biar enggak berhenti gitu kan itu kan. Biar enggak berhenti. Besar pelaku berhenti kan eman-eman kan itu. Jadi intinya harus dilanjutkan ya. Itu, dilanjutkan. Yang terang beberapa temannya antum udah ikut yang itu, udah ikut yang sore hari itu. Siapa itu? Winarko kayaknya itu. Udah ikut yang sore hari kayaknya. Winarko sama siapa lagi? Ada itu udah ikut yang itu yang Senin Kamis Sabtu itu loh. Ikut itu. Ya rahimani wa rahimakumullah. Ya ini memang perlu kesabaran ya. Kamu targetkan saya bisa kalau gitu. Yang jelas ada beberapa teman yang kayak antum kayak gini ini sekarang udah bisa ngajar kayak saudaranya ini, saudaranya siapa?
sejarahnya Prasetyo itu. Mas Ari pemondok. Ari foto mondok. Ya, ya. Ngaji gini itu juga toh. Ngaji yang ikut Mahad Ilmi ini sore hari itu kan itu juga toh. Nah gitu. Ikut yang sore hari itu juga gitu. Kita lama juga bisa gitu. Jadi kamu harus mau tekun mau itu. Harus mau tekun. Ibaratnya mobil itu ana lampune apa ora re? Kowe tuku mobil nek lampune apa ora? Nek blambe mati piye? Hah? Ganti dandani ya toh, kan gitu kan dandani. Sama masuk ilmune arep mandeg. Mati dandani iki mati sing wis rampung iki ya gak ganti bola manyar neh gitu. Ya toh, ganti sing dina sore hari gitu kan itu. Yang Senin, Kamis, Sabtu kan gitu kan demikian itu ganti bolame kan gitu. Ganti jaringane kan gitu ya. Nanti gitu harus ilmu harus selalu bercahaya. Ya toh? Harus bercahaya untuk menerangi kehidupan kita. Nah gitu. Ya itu ya, sekarang dalil bahwa manusia itu bersama semua sudah takdir. Ya, bersama semua sudah takdir, manusia tetap punya apa? Masyiah. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama surah An-Naba. Apa kata Allah? Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya gitu. Apa artinya? Barang siapa yang menghendaki. Barang siapa yang menghendaki. Menghendaki apa? Kehidupan yang baik pada hari kiamat. Ya kan? Yang menghendaki kehidupan yang baik pada hari kiamat. Kehidupan yang apa kata Allah di sana di yaumul kiamah? Surga. Surga yang kenikmatannya apa? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa. Nah, siapa yang pengin itu toh, yang pengin mafaza, yang pengin mendapatkan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba, barang siapa menghendaki itu ittakhadha ila rabbih ma'aba, dia hendaklah menjadikan ma'aba jalan ila rabbih, hendaknya menjadikan jalan ila rabbih kepada Rabbnya. Apa jalannya? Apa maafnya? Apa jalannya? Apa tempat kembalinya? Amal, iman dan amal. Ma'aba itu kan tempat kembali bermana gini loh, bermakna tempat kembali bermakna gini loh. Kamu itu ujung-ujungnya hidup, ujung-ujungnya mengisi kehidupan. Walaupun kamu itu bekerja, apa yang kamu kerjakan itu ujung-ujungnya adalah karena iman kepada Allah dan beramal soleh. Aku ini ya montir, tapi niatku apa? Mencari nafkah. Gitu. Kamu kok semati sing montir, yo aku gak pengen gajian, pengen tuku sabu-sabu. Nah, itu kan jenenge ujung-ujungnya bukan? Ujung-ujungnya apa bukan? Bukan Islam. Ya kan? Nah, itu namanya ma'abanya bukan ila rabbihi. Ma'abanya namanya ila syaiton. Ya kan? Ila syaiton namanya kan gitu. Nah, kita hendaknya ujung-ujungnya ila rabbihi ma'aba, ujung-ujungnya kepada Allah gitu loh. Walaupun kita hanya muntir, tapi sebetulnya apa? Mencari nafkah agar aku enggak meminta kepada orang lain, kepada orang tua pun juga tidak. Aku mau menafkahi diriku sendiri dari hasil keringatku. Itu perintah Allah. Kan gitu toh? Nah, gitu. Itu namanya ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Nah, yang mau kayak gitu dia terhormat. Dia niati iman kepada Allah dalam rangka menunaikan perintah Allah. Nah, itu nanti akan mendapatkan mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba.
Ya. Di surga nanti ya akan punya wa kaifa atrabaka. Di dunia apa Roy? Ya terserah kamu yang kamu lamar siapa. Kalau di dunia ya kan? Kalau di sana mendapatkan wa kawaiba atroba. Wa ka'san dihaqas. Gelas yang isinya penuh minuman yang lezat kan gitu. Nah, kan gitu. Samanya duwe nek dunya ya satu kue es teh itu gitu. Tapi kamu untuk es teh pun juga harus ma'aba, diniati menafkahi badan. Walaupun udah bayar, minumnya tetap tangan kanan membaca bismillah. Karena apa? Sebagai jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu toh? Nah, itu. Nah, ini mana yang menunjukkan manusia punya kehendak? Itu faman sya'a itu, barang siapa yang berkehendak. Ya kan gitu. Berarti Allah mengakui kalau manusia punya kehendak. Buktinya kata Allah, barang siapa yang berkehendak mendapatkan mafazan wa hadaiqa wa a'naban, hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Robnya dengan cara apa yang dia kerjakan itu sebagai bentuk iman dan amal soleh. Ya kan gitu. Kita muntir nih niatnya apa? Mencari nafkah. Ya toh. Jangan sampai kita bos bae golek apa? Tuku wanita. Loh, kan enggak boleh beli wanita. Nek wani ya akad nikah. Ngono toh? Nah. Kan boleh Ustaz, halal kan saya kan jajan nah gitu. Jajan ki yo nek sego goreng apa mie ayam. Jajan kok wanita iki yo ora oleh yo akad nikah kan itu ya toh. Nah, ini gitu. Jadi kan ada orang itu juga mengkiaskan wanita dengan jajanan. Yang penting bayar. Ya enggak boleh ya kan? Enggak bisa. Niatkan untuk mencari nafkah, ya kan gitu. Nanti untuk mencari untuk melamar wanita, noh kan gitu. Itu faman sya'a. Allah mengetahui, Allah menetapkan faman sya'a, manusia mempunyai kehendak, ya kan? Nah gitu. Yang kedua, beliau menukilkan apa? Firman-Nya Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladangmu dengan cara yang kamu kehendaki. Ya kan gitu, ya kan demikian. Juga syi'tum, apa sesuai kehendakmu. Berarti Allah mengetahui, Allah menetapkan hamba mempunyai kehendak, ya kan? Punya kehendak ketika mendatangi ladangnya. Itu masalah apa? Masyiah. Demikian juga fil kudrah, dia telah berfirman menetap dalam kudrah, dalam menetapkan manusia punya kemampuan dalam hal perbuatan yang dia pilih, yang dia sengaja. Apa dalilnya? Pertama at-taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum semampu-mampumu. Ini berarti kan Allah mengakui kamu punya kemampuan. Semampu-mampumu gunakan untuk takwa kepada Allah. Semampu-mampumu. Mampune Ahad ya Ahad, mampune Senin Kamis Sabtu ya Senin Kamis Sabtu. Ya kan itu toh, kan gitu. Itu semampu-mampumu kan gitu. Sekemampuan kamu. Mampu haji ya haji, mampune umroh ya umroh, kan gitu kan ya. Semampu-mampunya kamu kan gitu. Mampu wudu ya wudu, nggak mampu wudu ya tayamum gitu kan gitu. Mampu berdiri nggak mampu berdiri duduk, itu kan. Fattaqullaha mastata'tum kan itu. Fattaqullaha mastata'tum kan itu.
Wasma'u wa atiu, dengarkan dan taatilah. Itu berarti Allah menetapkan apa? Manusia mempunyai kemampuan. Ya kan? Lalu menetapkan bahkan fattaqullaha mastata'tum gitu. Berarti kan manusia mempunyai kemampuan. Ya. Yang kedua, beliau nukilkan firman-Nya Allah dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terus laha maka sabat, bagian pahala untuknya apa yang dia kerjakan, wa alaiha maktasabat, dia akan memikul tanggung jawab apa yang dia kerjakan dari kesalahan apa yang menyelisih iman, kan gitu ya. Itu ya ikhwah. Di sini apa? Dia Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali apa? Pada kemampuannya, kecuali kemampuannya. Berarti apa? Allah mengakui manusia punya kemampuan. Wus'aha kan, punya kemampuan. Nah, itu. Itu dalil dari syar'i ya. Nah, ini yang membedakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari siapa? Jabariyah. Dari apa Jabariyah kan itu kan, nah gitu. Jadi bersama mempercayai takdir tetap mengakui hamba punya masyiah dan kudroh. Sekalipun masyiahnya hamba, kudrohnya hamba, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus. Wa ammal waqi'u fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatun wa qudratun. Masyiatan. Oh, masyiatan. Oh ya, isim ana. Nah. Wa amal waqi'u fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruku wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi kal masyiyi wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ashi walakinna masyiatal abdi wa qudratahu wa waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala wa qudratuhu wa qudratihi liqaulihi ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Wali annal qauna kullahu milkun lillahi ta'ala fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Dan adapun realita atau fakta bahwasanya setiap insan mengetahui sesungguhnya kehendak dan kemampuan baginya. Bihima dengan keduanya dia mengerjakan dan dengan keduanya dia meninggalkan. Wa yufarriquna dan dia membedakan antara apa yang terjadi
bi iradati dengan kehendaknya, seperti berjalan, berlari. Wa ma dan apa yang terjadi dengan selain dengan tanpa keinginannya, seperti gemetar, menggigil. Lakin akan tetapi kehendak hamba dan kemampuannya, keduanya realita, terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Gimana? Nah, tergantung kehendak Allah Ta'ala, dan kehendaknya dalam firman Allah Ta'ala, liman, untuk siapa yang menghendaki dari kalian, ayyastaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya, dan kamu tidak dapat menghendaki illa kecuali Allah semesta alam menghendaki. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Wali annahu, dan karena sesungguhnya alam kullahu, semuanya milik Allah Ta'ala. Wala ta'yakun, maka tidak terjadi di dalam miliknya sesuatu pun tanpa ilmunya dan kehendaknya. Ini ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dalil secara waqi', secara realita, bahwa manusia itu mempunyai masyiah dan kudrah, sekalipun semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa secara waqi'? Yaitu secara waqi', fa inna kulla insanin ya'lamu, maka sesungguhnya setiap orang, semua orang, masing-masing orang, semua, kalau kita semua ini tahu anna lahu masyiatan wa qudrah, bahwa dia mempunyai kehendak dan kemampuan. Bihima yaf'alu, dengan keduanya dia mengerjakan. Jadi kamu sekarang kesini belajar itu dengan keduanya. Apa keduanya? Dengan masyiah dan kudrah. Sampeyan punya masyiah ning pas loro ra mangkat. Iya toh? Sampeyan sehat ning ra karep ra tekan kene. Lah ngapa ora mangkat apa loro? Jadi ya sehat, jadi ora mangkat, ra karep kan ngono ya toh. Kan gitu. Lah kok tekan kene? Karep dan mampu. Ya kayak itu kan? Nah, punya mau dan mampu, masyiah dan kudrah. Kan gitu kan gitu. Sekalipun masyiah kita, kudrah kita apa tadi di situ terangkan, lakinna masyiatal abdi dan wa qudrah, tetapi kehendaknya hamba dan kemampuannya hamba waqi'atani, terjadinya tergantung dikehendaki oleh Allah dan kemampuan Allah. Nah gitu. Berdasarkan apa firman-Nya Allah? Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya gitu. Apa artinya? Al-Qur'an adalah peringatan. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi siapapun yang pengen ayyastaqim, yang pengen lurus. Jadi siapapun yang pengen lurus, Al-Qur'an akan mampu
menjelaskan. Apapun profesi Anda, apapun permasalahan yang Anda hadapi, kalau kalian pengen lurus, Al-Quran bisa. Dia adalah petunjuk liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapapun yang pengen lurus. Nah itu. Jadi kamu sebagai pedagang, kamu sebagai pegawai, kamu sebagai pekerja, apapun, kalau kamu pengen lurus, Al-Quran punya solusi. Ya kan? Bisa. Saya yang pengen liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran petunjuk menunjuki siapapun yang pengen lurus, kalau dia pengen lurus begitu. Hanya saja apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kau menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Kita punya kehendak, tetapi tetap kehendak kita itu di bawah atau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita namanya hamba Allah, ya kan, hamba Allah. Maka kita alhamdulillah diberi taufik, alhamdulillah aku diberi semangat, ya kan? Maka kita berdoa, Allahumma aslih li dini, kan gitu. Ya Allah, perbaikilah ketundukanku kepadamu, kan gitu. Ya kan demikian. Kita minta, ya Allah, perbaikilah ketundukanku kepada kamu, kan gitu. Kita berdoa demikian. Ya, karena yang punya itu Dia Ta'ala, yang punya Allah Ta'ala, kan gitu. Itu yang pertama. Itu dalil yang pertama, bahwa kehendak manusia dan kemampuan manusia tergantung Allah. Ya. Dalilnya itu, wa ma liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna ila ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang kedua dalilnya apa? Dalilnya akal. Apa itu dalil akal? Al-kaun, alam semesta seluruhnya ini adalah mulkun lillah, adalah semua milik Allah. Termasuk siapa? Manusia. Manusia milik Allah. Oleh karenanya apa yang manusia kehendaki, apa yang manusia lakukan, itu pasti yang dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Itu pulpenmu toh? Hah? Bisa nulis? Hah? Nek kowe karep nulis tapi ra mungkin pulpenmu nulis dhewe medeni. Kenapa? Kenapa pulpenmu ora nulis dhewe? Karena itu punya kamu. Ya kan? Karena punya kamu, maka dia menulisnya kalau kamu menghendaki. Juga gini, kita ini alam semesta miliknya Allah, kan gitu. Maka kita nggak bisa berbuat tanpa dikehendaki oleh Allah, gitu loh, maksudnya kan demikian, gitu loh. Ane sampean beban nulis dhewe medeni. Orang bisa berbuat tanpa kehendak Allah medeni sama. Itu siapa itu orang kayak gitu itu? Enggak bisa, kan gitu. Ya, demikian. Ternyata tuh li'annal kauna kullahu mulkun lillah, maka semua yang terjadi ini pasti Allah kehendaki, yang diketahui oleh Allah. Allah beda dengan makhluknya. Nah, kalau kamu juga kadang boleh nulis dhewe. Nek pas rambut kehendaki bermakna kesenggol-senggol ngorek-orek dhewe, ngorek kelambimu kan gitu. Nek rambut kehendaki ini kan kelemahan kamu. Karepmu orang ngorek-orek kantongan, ning kowe ora berkehendak kan itu manusia lemah kan itu lemah. Karepe orang ngorek-orek kantongan, ning ternyata ngorek-orek kantongan kan gitu. Juga sama manusia, karepe diri ini enggak ada apa-apa tapi dia kewalahan. Dia Ta'ala Maha mampu. Enggak mungkin terjadi apa yang tidak Dia ketahui, apa yang enggak Dia kehendaki. Ini untuk yang disengaja. Orang punya masyiah dan kudrah. Kalau yang enggak sengaja ya itu saja enggak kan gitu. Ya itu ikhwah mungkin. Jadi manusia punya kehendak dan kudrah, bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Ya. Kamu nanti nek wis rampung ninggalne kene apa ora? Ninggalne kene apa mulih? Apa nek kene wae? Hah?
Kamu pulang dengan apa? Dengan kemampuan dan kehendak. Oh, dengan motor. Ini lagi di sini. Kamu pulang dengan apa? Kehendak dan kemampuan. Enek motor nek kowe ra karep ya ora mulih. Kan itu, kan bihima yatruku. Kan itu. Dengan bihima dengan kehendak dan kemampuan dia meninggalkan sini, kan gitu. Kamu pulang dengan apa? Nah gitu loh jawabannya, kan itu dengan kemampuan. Nah kan gitu. Lah kenapa orang mulih? Orang mampu. Lah kenapa motornya gembos ngono? Bensin entek rang sedikit tuku. Lah kan ra mampu itu kan gitu. Ya kan demikian. Tidak boleh ngeblok ning kene enggak pulang-pulang kan itu. Nah, Dah, itu ada yang belum paham sampai sini? Itu udah selesai itu berarti. Terus setelah itu pas bukunya entek. Lah entek karena 65 terus 70 kok sing fotokopi kok. Hilang satu pembahasan ini. Satu pembahasan hilang. Pembahasan tidak boleh berhujah dengan takdir ketika apa itu meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan. Jadi orang kalau kamu kenapa enggak sholat takdir, nah itu enggak boleh. Kamu kenapa mencuri takdir, nah itu enggak boleh nanti gitu. Itu yang ini yang hilang pembahasannya ini halaman 66 sampai 69. Itu isinya 8 alasan tuh enggak boleh begitu. Yang terakhir itu keterangannya Khalifah Umar bin Khattab mau memotong tangan orang yang mencuri. Dia mengatakan gini, wahai Khalifah tunggu dulu, saya itu mencuri dengan takdirnya Allah, kenapa anda mau memotong tangan saya? Ini aku motong juga dengan takdir, dia bilang begitu. Besok ujian ya berarti ya. Bahannya apa? Apa Rik? Bahannya Rik? Al-Iman bil Qadar, Al-Iman bil Yaumil Akhir. Oh dari awal semua. Ora sinau engko sampean dari awal bingung sinau apa. Ya sedidik yang sinau tenanan apa? 2 ya. Dapat 3. Apa Rai? Al-Iman bil Yaumil Akhir dan Al-Iman bil Qadar ya. Ya gitu aja. Itu aja kamu sinawis lumayan kuwi. 20 halaman toh? 20 halaman sedina 3 halaman rampung ora ya itu. Jangan lupa loh ya, soalnya juga akidah dan tasrif ya tetap ya. Tetap itu gimana tasrif tetap aja dong. Tetap sama buka itu muhtaratnya kan. Tetap belajar soalnya tetap ada sorofnya begitu. Kakean ya kita ya. Pifari. Kebanyakan dia. Ya?
60 itu halaman berapa itu? Berarti halaman 46 sampai 65. Dua pas ya? Pas 20 halaman toh? Pas 10 halaman. Nek soale 40 berarti sak halaman itu loro. Iya toh? 20 halaman soalnya 40 berarti satu halaman 2 soal ya toh. Dan itu sepakat ya itu ya. Ya kita cukup ya Allah ya gitu nanti. Kurang lebih gitulah nanti. 40 soal kurang lebih nanti satu halaman 2 soal nanti gitu toh. Ya wis ya. Ada yang mau disampaikan ya Pak sampai sini? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.